Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dimulai tentang siapa yang harus kita bela. Kalau di Farid Esak ada 4 istilah menyebut orang miskin dan tertindas. Yang ini bisa dicek dalam Al-Quran, silahkan dicari sendiri. Yang pertama, mustad'afun. Mustad'afun ini orang-orang yang lemah, atau lebih pasnya orang-orang yang dilemahkan. Orang yang dilemahkan itu orang yang gara-gara struktur sosial dia terpaksa posisinya inferior. Makanya sering disebut kemiskinan struktural. Sebenarnya kalau strukturnya adil, itu dia bisa kaya, tapi gara-gara strukturnya tidak fair, akhirnya dia tersingkir. Nah, itu namanya mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan. Jadi misalnya apa wis, kalian di kampus, kalian hafal Al-Quran, terus kuliah di jurusan tafsir, harusnya kan gitu, itu struktur. Yang hafal Al-Quran prioritas, ini wis hafal Al-Quran nih. Mata kuliahnya ada hubungannya dengan Quran semua, dia sudah hafal Quran, harusnya dia pinter lulus cepat. Lah kok di dalam kurikulumnya nggak nyinggung Quran banyak, isinya macam-macam. Ada sosiologi, ada antropologi, ono matematika, ono misalnya. Akhirnya yang harusnya kamu ini pinter, nggak jadi pinter. Nah, ini namanya struktur. Kamu nggak pinter gara-gara struktur, padahal harusnya kamu pinter di situ. Nah, ini yang semacam ini namanya mustad'afun. Kayak kamu punya sawah, bertani, harusnya Indonesia yang agraris, petani itu jaya. Tapi kok tidak? Pasti karena ada struktur yang salah. Para petani berada di struktur yang membuat posisi mereka lemah. Bertaninya iya tetap mereka yang nanam, tapi begitu masuk fase menjual, mereka kalah habis-habisan, dieksploitasi. Hasil jualannya tidak bisa untuk membeli bibit baru, menanam lebih baru, apalagi ngambil keuntungan dari sana yang besar. Nah, itu berarti dilemahkan secara struktur. Itu namanya mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan. Tidak semata-mata lemah, kalau lemah kan orang yang do'if. Tapi ini mustad'af, dilemahkan oleh struktur, oleh situasi. Oke. Yang kedua, arodhil. Arodhil ini orang-orang yang tersisih. Orang tersisih ini biasanya karena kekuasaan. Penguasanya bukan grupmu atau tidak peduli sama kelompokmu, yang diangkat jadi status sosial tinggi, punya jabatan macam-macam, yang grupnya saja. Nah, orang-orang yang tersingkil ini namanya arodhil. Harusnya kamu bisa jadi takmir di sini, tapi kok ya kebetulan ketua takmirnya dari UIN. Akhirnya yang diangkat jadi takmir UIN semua, yang tidak UIN nggak diangkat. Nah, itu yang tidak diangkat namanya arodhil. Orang yang tersisih, padahal sebenarnya dia punya hak. Harusnya kamu bisa jadi PNS, tapi kamu tidak bisa jadi PNS karena kamu bukan anggota kelompok A. Yang diterima kebanyakan kelompok A. Nah, itu berarti kamu arodhil, orang yang tersisih. Ini juga harus dibela. Ada mustad'af, ada arodhil. Yang terakhir populer, fuqara dan masakin. Fuqara, miskin itu orang yang tidak punya harta. Fuqara itu orang yang tidak punya harta banget. Gampang-gampangannya ngono. Jadi orang yang miskin sekali, orang-orang yang sangat kekurangan. Kalau miskin itu orang yang tidak berharta atau tidak berpenghasilan.
Definisi simpelnya itu. 4 ini loh yang harus kita bela kalau di Farid Eshad. Kita merumus kalau besok jadi pemimpin, kalau besok kalian punya kekuasaan, punya power, usahakan belalah 4 kelompok ini. 4 kelompok ini juga yang dulu diperjuangkan oleh para nabi. Jadi pertama-tama bukan muslim kafirnya, tapi mustad'afun, arodhil, fuqara, wal masakin. Masakin artinya orang-orang miskin. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia kemudian diserap ada istilah masakini. Masakini itu sama kayak kontemporer, tapi kalau masakin itu sebenarnya artinya banyak orang miskin. Di kita jadinya hari ini kontemporer. Mungkin maksudnya masa kini banyak sekali orang miskin. Oke. Nah, kalau tadi penindasan, sebabnya penindasan itu 2. 3. Yang pertama penguasa yang tidak adil, malak. Malak itu penguasa yang jelek, tidak adil. Itu juga diserap oleh bahasa Indonesia. Kalau ada preman mau nyegat kamu minta duit, namanya dipalak, malak. Ayo, kamu dipalak itu berarti kamu dikuasai secara tidak adil, duitmu diminta. Itu kata serapan juga berarti mungkin. Malak, mutrif, sama mutakabir atau mustakbir. Malak itu pemimpin yang merendahkan orang-orang yang dipimpin. Orang menghinakan orang-orang yang dia pimpin sendiri. Yang kedua, pemimpin yang nyari untung hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Ini sumbernya ketidakadilan. Kalau ada pemimpin semacam ini, cepet-cepetlah minta diganti. Karena kalau tidak, pasti akan banyak muncul mustad'afin, fuqara, masakin, dan yang kedua tadi arodhil. Jadi kalau terdeteksi ada pemimpin yang tidak fair, tidak adil, merendahkan anak buahnya sendiri, merendahkan rakyatnya sendiri, sebagian atau semuanya bahkan, dan yang kedua hanya nyari untung untuk dirinya dan kelompoknya, kalau sudah jelas indikasi ke sana, usahakan cepat diganti biar orang-orang lemahnya nggak semakin banyak. Yang kedua, mutrif. Mutrif ini orang kaya yang serakah. Ini juga bahaya orang semacam ini, karena orang kaya kok serakah, dia punya banyak sekali fasilitas untuk memperkaya dirinya terus. Kalau tidak dihentikan, dia akan jadi gurita yang luar biasa. Mutrif. Kalau ada struktur yang mengizinkan lahirnya mutrif, ya kamu usullah untuk struktur dan sistem itu diganti. Harus ada batas. Tidak boleh orang memperkaya dirinya sakpol-pole. Karena kalau orang dibolehkan sakpol-pole, nanti kayak analisisnya Mark itu loh. Pemilik modal akan semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Kita semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin. Itu mutrifun. Hati-hati dengan mutrifun, hati-hati dengan malak, dan juga kelompok mustakbirun, orang-orang sombong, orang-orang yang pinter dan merasa pinter, penting dan merasa penting. Ini juga merusak tatanan, menghasilkan mustad'afun. Biasanya kelompok-kelompok mustakbirun inilah nanti yang jadi sandarannya malak dan mutrif. Orang yang merasa dia menguasai banyak hal, orang yang merasa dia yang paham banyak hal, orang yang merasa ilmunya paling banyak, dan seterusnya. Ini mustakbirun. Jadi kalau di sekeliling kita ada malak, ada mutrif, ada mustakbirun, apalagi banyak, pasti di situ
akan lahir banyak juga mustad'afun, arodhil, fukoro, masakin. Mungkin kalau di rata-rata pendapatan penduduknya tinggi, tapi rata-rata itu kan dicampur antara orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Tapi hakikatnya sama. Terjadi struktur yang tidak adil, eksploitatif. Ya kayak di Farid Esa kan kasusnya, ya kalau disuruh tanding fair antara kulit putih sama kulit hitam, ya mesti kalah kulit hitam. Kenapa? Fasilitas macam-macam yang punya yang kulit putih. Jadi strukturnya harus diubah. Sama, patriarki juga begitu. Patriarki itu kan laki-laki dominan selama berabad-abad. Kalau disuruh tanding fair, tidak usah dijatah lah perempuan itu. Ya sudah, laki-laki silakan daftar, perempuan silakan daftar, biar bertanding secara fair. Kemungkinan besar yang menang laki-laki. Karena selama ini dia dapat fasilitas banyak, punya fasilitas banyak. Maka harus ada namanya keberpihakan. Sementara sampai posisinya sejajar. Kalau sudah sejajar silahkan tanding. Tapi selama masih jomplang kok disuruh tanding, yang lebih tinggi pasti menang. Jadi yang lebih kuat, lebih kaya pasti menang. Maka pertandingan itu harus fair, harus adil. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.